Bab 7. Doa di balik tangis. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah meniru isi hati Aleyna yang penuh sesak. Dari balik jendela kaca ruang kerjanya di lantai 71, ia menatap kosong keluar. Deretan gedung pencakar langit tampak kabur, terhalang embun dan air mata yang menggantung di pelupuk. Sudah seminggu sejak foto itu tersebar. Seminggu sejak Arfan menghilang, tanpa jejak, tanpa kabar. Seminggu sejak hatinya seperti ditinggal tanpa pamit. Padahal bukan dia yang ingin pergi. Bukan dia yang menyerah lebih dulu. Kenapa kamu pergi begitu aja, Van? Aku cuma butuh waktu, bukan kehilangan. Gumam Aleyna lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya bibirnya yang bergerak. Tangannya menggenggam ponsel. Layar yang berkedip menunjukkan draft pesan yang belum juga ia kirimkan. Aku yakin laki-laki sepertimu tak akan mundur hanya karena dunia menolak. Tapi ternyata, aku salah. Tangannya gemetar. Pesan itu sudah ia ketik sejak 2 hari lalu. Tapi tak kunjung dikirim. Baru sore ini ia memberanikan diri menekan tombol kirim. Namun hanya butuh 1 detik untuk membuat hatinya kembali runtuh. Layar menampilkan tulisan, pesan gagal dikirim. Nomor tidak aktif. Aleyna terdiam. Dunia di sekitarnya seolah membeku. Jadi, kamu benar-benar pergi? Air matanya tak bisa lagi dibendung. Satu persatu jatuh, mengalir di pipi, lalu ke leher dan akhirnya membasahi kerah blazernya. Ia mencoba menyeka, tapi percuma. Tangis itu sudah terlalu lama ditahan. Dan sekarang, semuanya pecah tanpa bisa dihentikan. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Arfan duduk di teras masjid kecil di pinggiran Magelang. Hujan turun deras, angin membawa aroma tanah basah yang khas. Jaketnya sudah basah di bagian bahu, tapi ia tetap diam. Hanya gamis lusuh dan tas kecil menemani. Ia menatap derasnya hujan seolah berbicara padanya. Kenapa harus cinta yang membuatku lemah? Padahal aku datang dengan niat baik. Sejak meninggalkan Jakarta, ia memilih menghilang. Ia tak sanggup menahan luka yang terus terbuka. Lebih baik menjauh dari Aleyna, dari luka, dari harapan. Ustadz Khalid sempat mencarinya pagi itu. Tapi Arfan hanya meninggalkan sepucuk surat di kamarnya. Ana ingin belajar ikhlas. Jika benar cinta ini karena Allah, maka biarlah Allah yang memeliharanya, meski tanpa harus saling memiliki. Ia menarik napas panjang. Dingin malam mulai menusuk tulang. Tapi yang lebih menyakitkan justru dinginnya hati yang ditinggalkan. Di apartemen mewahnya, Aleyna bersimpuh di atas sajadah. Lampu kamar sengaja ia redupkan. Ia tak sanggup melihat bayangannya sendiri di cermin. Sosok Aleyna Mahira Arsyad, wanita kuat, CEO. Tak pernah menangis, kini hancur dalam sujud. Ya Allah, suaranya pecah. Kalau memang dia bukan untukku, Hicks, tolong, jangan biarkan aku mencintainya seperti ini. Sakit, sakit, Hicks sakit. Ya Rab, sungguh sakit. Tangisnya mengguncang tubuh. Doanya keluar dalam isakan, seperti anak kecil yang kehilangan mainan favorit. Tapi ini bukan mainan, ini cinta, ini Arfan. Pria yang datang dalam hidupnya bukan untuk memikat, tapi untuk mengajarkan makna sabar, iman, dan mencintai karena Allah. Di luar kamar, Siti, asisten pribadi Aleyna, berdiri diam. Ia tak berani masuk. Tapi ia mendengar semuanya. Baru kali ini aku lihat Bu Aleyna nangis. Dan untuk laki-laki, bisiknya pelan sambil menahan suara tangisan, matanya basah. Ternyata, Hicks wanita sekuat dia juga bisa rapuh karena cinta. Beberapa hari kemudian, di pesantren Magelang tempat ia tinggal,
Arfan mulai mengajar anak-anak mengaji setiap sore. Suaranya tenang, sabar, dan penuh kelembutan. Tapi senyum di wajahnya tak bisa menutupi bahwa hatinya masih penuh luka. Selesai mengajar, seorang jamaah menghampirinya. Seorang pria tua berpeci putih, membawa tasbih dan senyum bijak. "Ustadz Arfan, antum gak kangen Jakarta?" Arfan terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh. "Hati saya masih di sana. Tapi raga saya harus belajar untuk tidak menoleh ke belakang." Ia berjalan pelan ke dalam masjid. Malam mulai turun. Langit desa gelap tanpa lampu. Tapi bintang-bintang terlihat lebih terang dibanding lampu kota Jakarta. Di dalam, ia gelar sajadah lusuh di atas lantai papan tua, di bawah langit desa yang sunyi. Arfan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ya Rab, jika dia bukan jodohku, ajarkan aku untuk ikhlas. Tapi jika dia adalah takdirku, jangan biarkan dia jatuh ke pelukan yang salah. Hanya karena aku terlalu cepat menyerah." Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena cinta yang ia letakkan pada tempat paling suci, sujud kepada Tuhannya. Hampir tengah malam. Jakarta belum tidur, tapi Aleyna sudah kelelahan oleh pikirannya sendiri. Ia berjalan pelan menuju balkon apartemennya. Angin malam menamparkan wajahnya dengan lembut, dingin. Tapi justru itulah yang ia butuhkan untuk menenangkan kepala. Di tangannya, segelas teh kamomil yang tak disentuh. Uapnya mengepul, seperti kenangan yang terus naik ke permukaan. "Aku ini pengecut," bisiknya. Ia masih ingat malam terakhir sebelum Arfan pergi. Saat Arfan berdiri di depan pintu apartemennya, membawa setangkai mawar putih dan sekotak buku kecil yang diikat pita coklat tua. "Ana bukan datang untuk merusak hidupmu, Aleyna. Ana datang hanya untuk menunjukkan bahwa hidup bisa lebih damai jika Allah jadi porosnya." Dan apa yang ia lakukan saat itu? Ia hanya terdiam, membeku, tak menjawab, tidak menolak, tapi juga tidak menerima. Ia hanya menatap tajam dengan sorot mata yang takut. Takut kalah, takut jatuh cinta, takut kehilangan kendali atas hatinya sendiri. "Aku bodoh banget." Aleyna tak sadar, air matanya jatuh lagi. Padahal tadi ia sudah bersumpah untuk berhenti menangis. Tapi kenangan itu terlalu nyata, terlalu dalam. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk, membuat Aleyna refleks menengok ke arah layar. "To Aleyna Mahira Arsyad from us.khalid@gmail.com." Ia membuka email itu dengan napas memburu. Degup jantungnya seperti genderang perang di dadanya. "Assalamualaikum Uhti Aleyna, mohon maaf jika saya lancang. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Ustadz Arfan menitipkan beberapa kitab dan sepucuk surat untuk Anda. Saya tidak tahu isi surat itu. Tapi saya menyaksikan sendiri betapa berat langkahnya saat berpamitan. Rencananya saya akan ke Magelang akhir pekan ini untuk agenda kajian. Jika Uhti berkenan, saya bisa sekalian mengantarkan surat itu, atau, bila memungkinkan, Uhti bisa mengambilnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Khalid. Aleyna menutup laptopnya perlahan. Napasnya sesak, jantungnya makin tak karuan. Surat dari Arfan. Tangannya gemetar. Ia menatap kalender digital di mejanya. Minggu depan ada rapat penting di Singapura. Proposal merger. Agenda strategis yang tak bisa dibatalkan. Tapi, ada yang lebih penting dari pekerjaan saat ini, jawaban. Jawaban yang tak akan ia temukan dalam lembar presentasi atau rapat formalitas.
Jawaban yang tak bisa didapat dari email, pesan singkat, atau surat. Jawaban yang harus ia cari sendiri, dalam perjalanan, dan mungkin, dalam pertemuan kembali. Sementara itu di Magelang, Arfan kembali duduk di depan jendela kecil kamarnya. Hujan telah reda, langit bersih, bulan bersinar terang seperti penawar luka yang lama mengendap. Suara ketukan pelan terdengar di pintu. "Assalamualaikum, Van." Arfan menoleh. Ia mengenali suara itu. "Waalaikumsalam, Ustadz." "Monggo masuk." Ustadz Khalid masuk dengan mantel yang masih basah oleh gerimis Magelang. Di tangannya, ia membawa secarik kertas dan satu dus kecil berisi kitab. "Saya baru sampai dari Jakarta tadi siang. Kajian di Temanggung selesai lebih cepat. Saya pikir, tidak ada salahnya mampir. Saya juga lama tidak mengunjungi pesantren ini." Arfan hanya tersenyum kecil. Dadanya hangat. Ia tahu betul, Ustadz itu tidak pernah melakukan sesuatu secara kebetulan. "Ini," ujar Ustadz Khalid, menyerahkan secarik kertas. "Balasan dari Uhti Aleina. Dia minta alamat lengkap pondok ini." Arfan mematung. Jantungnya seperti berhenti sesaat. "Dia akan datang?" tanyanya nyaris berbisik. Ustadz Khalid menatapnya penuh arti, lalu tersenyum. "Mungkin Allah belum selesai menulis kisah kalian." Bersambung.